Sadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi azal mu'zin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul. Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sun. Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin.
لنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga sehat walafiat, semoga puasanya lancar, berkah selalu, insya Allah selalu dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di live kita, live Selasa kita yang sudah libur cukup lama dari bulan Januari. Yang terakhir kita ada di bulan akhir Januari membahas tentang perusahaan Allah. Nah, insya Allah materi perusahaan Allah ini juga berkaitan dengan berkah berlimpah di bulan Ramadan ini. Gitu. Jadi kita sudah masuk hari keempat di bulan Ramadan dan wajib kita syukuri kita masih bisa sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, bulan Ramadan ini bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bayangkan Bapak Ibu, pintu-pintu surga dibuka. Jadi open house, yang open house itu surga. Biasanya kalau kita lebaran kan ya ada artis open house gitu. Orang-orang berbondong-bondong ke rumah yang open house itu buat dapat bingkisan, dapat makanan, kemudian apalagi kalau istana presiden open house gitu kan misalnya. Nah ini surga yang open house. Bayangkan surga yang open house. Masa kita nggak mau masuk ke surganya gitu. Nah di bulan Ramadan ini kesempatan untuk ke surga lebih besar karena surga sedang open house, istilahnya sedang dibuka pintu surga. Gimana caranya? Caranya akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang berkah berlimpah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik, seperti biasa akan saya sampaikan terlebih dahulu program-program yang ada di Yayasan Khairul Razikin. Oh ya, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Beliau bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya ketika bulan Ramadan sedekahnya itu lebih membara lagi, lebih tinggi lagi, lebih bersemangat lagi. Kemudian satu lagi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Kemudian Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah itu sangat menyarankan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ada program apa saja di Yayasan Khairul Razikin? Pertama ada wakaf. Ini wakaf kita ada komitmen pembebasan jalan dan wakaf pesantren Khairul Razikin. Di pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin ini
di 1 juta per orang, bisa dicicil 50.000 per bulan. Informasinya di 0812 11102015 nih Mbak Hilda ya. Untuk program wakaf pesantren yang 50.000 per bulan ini 3 juta per meter persegi. Informasinya di Mas Robi di 085692783635. Dan ada program wali asuh santri. Jadi kita uh, jadi wali asuhnya santri gitu. Jadi apa namanya mensupport kebutuhan santri, mensupport pendidikannya di pesantren Khairul Razikin. Kalau kata Ustaz Nasrullah, didik anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Yang kickback. Jadi kita ketika menginginkan anak kita menjadi soleh, maka kita mensupport anak orang lain untuk menjadi soleh. Salah satunya apa? Dengan program wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Informasinya silakan di 0857 7247 8278. Nanti akan ada report setiap bulannya terkait santri yang menjadi di program wali asuh santri. Dan ini support kebutuhan santri untuk kegiatan sarana belajar mengajar santri, kemudian makan santri. Nah, kalau di bulan Ramadan kan memberi makan orang yang berbuka dan sahur mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu. Nah, bayangkan ketika kita memberi makan santri untuk berbuka dan sahur. Santrinya ada 130 di sini. Jadi pahalanya bisa 130 kali puasa, bayangkan memberi makan santri. Silakan bisa disimpan nomor rekeningnya atau di screenshot atau disimpan pula QRIS-nya untuk suatu saat mempergunakan. Dan zakat Bapak Ibu di bulan Ramadan juga momentumnya pas untuk bayar zakat, terutama zakat mal. Kita menerima zakat mal, Khairul Razikin juga sebagai amil zakat. Bapak Ibu bisa berkonsultasi terkait berapa besaran zakatnya, berapa batas waktu zakatnya di 0812 11102015. Dan untuk program-program kita lainnya, Bapak Ibu bisa dengan mudah akses di khairulrazikin.id. Di sana ada program-program kebaikan, ada sahur berbuka, kemudian ada sedekah subuh, ada support pengadaan kitab, dan lain sebagainya. Dan ini terakhir ada pejuang askar. Kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu menjadi pejuang askar, amil zakat Khairul Razikin ya, disingkat askar. Jadi ini komunitas para konsultan siswa. Jadi pejuang askar ini mengajak orang lain untuk intinya menjadi amil zakat, untuk bersedekah, untuk mensupport ke program-program di Yayasan khairulrazikin.id. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh dari 8% dari setiap infak sedekah dan zakat. Caranya gimana? Daftarnya di website kami di khairulrazikin.id, klik pejuang askar. Nanti akan dibantu, nanti akan masuk ke dalam grup pejuang askar kami. Atau hubungi admin kami di 0812 11102015. Dan follow media-media sosial kami ada di Telegram, Instagram, YouTube, maupun TikTok. Iya, itu tadi program-program kebaikan Yayasan Khairul Razikin. Berkah berlimpahnya sudah kelihatan hilalnya ini ya Bu ya. Baik, kita akan lanjut ke kajian kita tentang berkah berlimpah di bulan Ramadan bersama Bu Diah Puspitawati yang sudah lama ini kita rindukan suaranya. Apa kabar Bu Diah? Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, Dahsyat. dahsyat. Silakan Bu Diah tentang berkah berlimpah di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, baik, sudah di spotlight ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah,
bahagia sekali pada Selasa pagi yang luar biasa ini kita bisa jumpa kembali ya dalam sharing ya di YKRI ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua yang sampai hari ini setia dengan silaturahim dalam keluarga YKRI ini. Mudah-mudahan semakin membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Memang kalau apalagi dalam momen Ramadan ini ya, nyebut nama Rasulullah itu tak sanggup ya teman-teman. Aduh, ini di luar konteks tadi nggak kepengen leleh ya mata ini. Masya Allah. Apalagi kemarin dipamitin teman-teman pada Ramadan di Tanah Suci. Waduh, langsung air mata itu leleh. Ya, langsung merindukan kan berziarah ke makam Rasulullah. Betapa indahnya gitu ya. Betapa nikmatnya bisa Ramadan dekat dengan pusara makam Rasulullah SAW. Ya, semoga saya doakan semua sahabat yang hari ini masuk Zoom ini, ya saya doakan banget semoga dalam hidup kita, ya Allah izinkan sekali aja, ya kita semua bisa berziarah ke makam Rasulullah di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doain Mas Khalid bisa dipanggil ke sana ya dalam ibadah ke Tanah Suci di bulan suci Ramadan. Saya doakan Ibu Aisyah, Ibu siapa lagi nih, semua Ibu Nova ya, dan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini ya, untuk diberi keajaiban oleh Allah, bisa berkunjung ke Baitullah, khususnya di momen Ramadan ya Allah. Rindu Baitullah ya Rab ya gitu. Dan di tengah-tengah kita hadir ya gurunda kita Ustadz Solicen ya dari Lampung, Masya Allah Ustadz ya. Makanya kok beda banget ya Zoom kali ini ya. Ternyata ada pembawa nur Allah ya. Pembawa pencerahan Allah di tengah-tengah kita ya. Mohon doanya Ustadz Solicen, Masya Allah. Semoga kita semua ya, fakir-fakir ilmu ini, orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan ridhonya Allah, mengkaji ilmunya Allah ya. Mudah-mudahan didoakan semua oleh Ustadz Solicen, kita diberi kemudahan untuk bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, pagi ini, Masya Allah, ya amin ya Rob. Hatur nuhun Ustadz Solicen, amin. Ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini ya, tema yang dititipkan oleh tim YKRI ya kepada saya adalah berkah berlimpah di bulan suci Ramadan. Maka teman-teman semua izinkan saya mengajak teman-teman untuk menyimak ya. Saya pengen sharing satu hal nih untuk membuka acara ini. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara keberkahan di bulan suci Ramadan, Masya Allah ya, itu sudah tersebar informasi ini ya, gitu ya, semangat dan ajakan untuk berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan sedekah ya, apalagi tadi ada hadisnya ya, Rasulullah tuh paling gemar dan lebih bersemangat lagi bersedekah itu di bulan suci Ramadan. Ya, namun izinkan di pagi yang cerah ini ya, saya tidak mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh para ustadz ustazah ya. Saya tidak juga akan mengulang ya materi fikih bagaimana Ramadannya, karena saya ini hamba saya ya. Saya ini doliman jahula. Saya ini tak berilmu. Tapi mudah-mudahan sharing saya ini bisa sampai kepada sebuah esensi teman-teman ya gitu. Dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sahabat semua sudah mengkaji lebih awal. Ya, bahkan mungkin teman-teman semua, sahabat semua lebih banyak tahu daripada saya yang fakir ilmu ini ya. Nah, jadi sahabat semua gimana? Boleh nih saya sharing ya? Oke ya, boleh ya.
Nah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan sharing ini mendapatkan titipan ya. Oh, itu ya esensinya gitu ya, gitu. Nah, teman-teman, ini kisah nyata. Saya ingin sharing banget ya tentang kisah ini. Ini kisah nyata, ini sebuah eh, kehidupan ya, true story ya yang saya lihat sendiri ya dalam diri seorang sahabat saya ya gitu. Sahabat saya nun jauh di sana gitu ya. Beliau tidak diberi rezeki berupa harta, ya gitu. Tapi beliau diberi rezeki berupa hati yang sangat-sangat baik sekali, luas hati dan apa ya, hati yang begitu pengasih dan penyayang, ya gitu. Nah, singkat cerita, beliau ini akhirnya menggunakan keahliannya atau tangannya untuk berkarya, teman-teman, karena tidak dititipin harta oleh Allah, ya, gitu. Beliau hanya dititipi hati yang nerima, ya gitu ya, hati yang nerima dengan kondisinya. Kemudian dia hanya bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk bisa berjuang dalam kehidupan ini, ya gitu. Beliau ada suami dan suaminya tidak sehat, ya. Aduh, tadi udah leleh karena sebut Rasulullah, sekarang leleh karena sebut sahabat saya ini. Aduh, kenapa ya ini hari ini leleh terus ya? Ya gitu. Jadi beliau ada suami ya, suaminya tidak sehat, menderita sakit tidak sehat mah kronis sehingga sebentar-sebentar harus dirawat gitu ya. Kemudian beliau punya anak 6 gitu kan. Dan beliau adalah tulang punggung keluarga. Mari kita bayangkan teman-teman kondisi sahabat saya ini ya, gitu. Ya ini nama samaran ya, nama samarannya Bu Nur gitu ya, katakan ya Bu A gitu ya, atau Bu Nur gitu, biar gampang sebutnya ya. Ini nama samaran ya gitu. Jadi dengan kondisi latar belakang keluarga sangat tidak kaya, kemudian beliau juga tidak dititipi kekayaan, ya. Beliau hanya punya tangan, mata, mulut, dan kaki yang bisa dikaryakan, ya teman-teman semua. Dalam hidup beliau tidak ada yang namanya mengeluh, ya. Saya sepanjang berteman dengan beliau, tidak pernah saya dengar satupun kalimat keluhan dalam setiap ucapannya, ya gitu. Nah, singkat cerita, beliau menggunakan tangan dan juga kemampuannya bicara, matanya yang masih bisa melihat, kakinya yang masih bisa berjalan. Kemana-mana dia pakai sandal jepit. Ya, dia tidak punya sepatu, tidak punya baju yang bagus. Kemana-mana pakai sandal jepit. Ya gitu. Nah, kemudian teman-teman singkat cerita akhirnya dia mulai mijit, teman-teman. Ya, dia menggunakan kemampuannya, dia belajar dan juga ada dorongan untuk bisa membantu orang sehat ya, karena suaminya juga tidak sehat dan banyak kebantu kalau dia mijit suaminya lebih enak badannya. Akhirnya sahabat saya ini menjadi tukang pijit. Itu singkat ceritanya. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, tiap hari dari pagi sampai sore beliau mijit, teman-teman. Ya gitu. Dengan kondisi 6 orang anaknya ini, sebagian ada yang kurang solih, teman-teman ya, gitu. Sehingga contoh pada saat jam 2 siang, beliau masih mencari pasien, mijit gitu ya, teman-teman. Anaknya itu marah-marah di rumah, ya gitu. Dia menyampaikan sebuah kalimat yang kurang indah, ya. Contoh gini, "Ibu kemana aja? Kelayapan, nggak ngurusi anaknya. Saya ini belum makan," gitu katanya. Bayangin teman-teman ya. Aduh, nggak kuat ya kalau dengar ini gitu ya. Gitu. Sehingga saya sendiri menyaksikan kadangkala dia buru-buru pulang untuk membawa sebungkus nasi atau berapapun untuk anaknya yang ada beberapa yang kurang solih ini. Yang penting mereka bisa makan. Dan dia tidak mengeluh sama sekali dengan kondisi anaknya, suaminya. Lalu dia berangkat lagi ke pasiennya dan dia melanjutkan memijit. Ya gitu. Nah, dalam perjalanannya saya tanya gitu, "Ibu, berapa ongkos pijitnya?" Sukarela dia bilang gitu. Ya, sukarela gitu karena dia lebih ingin membantu orang lain itu nyaman badannya, sehat,
ya, kembali nyaman, itu dia bahagia banget, gitu kan. Dia bahagia banget bisa melakukan itu karena dia tidak punya harta untuk bisa bersedekah, dia tidak punya harta untuk bisa memberi orang lain. Nah, singkat cerita, dari penghasilan yang seadanya itu, beliau berjuang menghidupi 6 orang anaknya dan 1 orang suaminya yang tidak sehat, teman-teman. Ya gitu. Nah, satu ketika cerita terenyuh ini terjadi pada saat 1 Muharram tiba. Beliau itu tidak hanya memijit, tetapi beliau jualan sinom. Beliau membuat kue, beliau membuat pepes, ya. Beliau membuat banyak makanan kecil untuk dijual, gitu kan. Lalu saya tanya, gitu kan, Bu, jam segini belum kelihatan, gitu kan, belum 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 ada, gitu kan, di mana, gitu kan, lagi sibuk masak. Buat apa, gitu, emang sekarang masak. Nanti 10 Muharram ada kegiatan santunan anak yatim. Saya pengen nyumbang, Bu. Saya pengen sedekah. Ya Allah. Jadi karena hasratnya pengen berbagi, teman-teman. Dia nggak punya. Tapi dia punya semangat untuk berbagi. Dan yang paling saya salut, beliau tidak pernah berhutang, teman-teman. Beliau tidak pernah berhutang walaupun hanya 50.000, walaupun hanya 100.000 untuk biaya makan anaknya. Dia nggak pernah berhutang. Dia lebih rela pontang-panting mencari nafkah Allah dengan halal dan dengan sebaik-baiknya pemberian Allah. Berapapun orang memberi pada saat setelah dipijit, dia bahagia sekali bisa menjadikannya beberapa nasi untuk anak-anaknya di rumah. Nah, teman-teman, semua kisah ini sangat luar biasa sekali untuk kita jadikan sebuah ibrah pelajaran hidup. Banyak yang dititipi harta tapi tak mudah bersedekah. Sedangkan sahabat saya ini tidak dititipi harta tapi begitunya keinginannya untuk membantu orang lain. Hatinya luas sekali. Hatinya penuh kasih sayang. Sehingga dia tak pernah pikirkan dirinya nggak pernah tidur. Malam dihabiskannya untuk tahajud dan bermunajat kepada Allah agar anak-anaknya ditolong Allah. Setiap harinya dia mengais sedikit demi sedikit uang untuk bisa menyekolahkan anak, membiayai suaminya dan juga cucunya. Nah, teman-teman semua, singkat cerita, sebagai orang yang tidak dititipi harta, mungkin beliau lebih ingin minta sama Allah, berikan saya harta yang banyak, ya Allah, berikan saya penghasilan yang besar, berikan saya apalagi mobil, berikan saya rumah, ya. Rumahnya sangat memprihatinkan, teman-teman. Saya pernah ke sana, ya. Dan berikan saya apapun yang mungkin materi-materi yang hari ini seringkali kita minta sama Allah. Tapi pada saat saya bertanya, Bu, minta sama Allah, gitu. Yuk, yuk, saya bantu, yuk kita sholat duha bareng, ayo minta sama Allah, minta rumah, minta gini. Dan dia menjawab satu hal yang saya langsung lemes lutut saya malu sama Allah. Dia berkata begini, teman-teman, saya enggak sampai hati terucap ke Allah. Saya dikasih hidup, dikasih mata masih bisa melihat, dikasih masih bisa mijit, saya udah bersyukur banget. Setiap anak saya butuh biaya, Allah adakan. Setiap suami saya butuh uang untuk ke rumah sakit, selalu ada yang menyumbang dan memberi lewat pertolongan Allah. Saya tidak sanggup minta sama Allah rumah, mobil, uang yang banyak. Saya nggak sanggup, Bu Dia, gitu. Saya malu sama Allah. Ya Allah, apa ingin saya sampaikan, teman-teman? Terkadang, ya, terkadang hasrat kita untuk ingin mengubah hidup
tidak diimbangi dengan pengabdian dan juga hati yang menghadap Allah. Sehingga teman-teman akhirnya kita merasa sudah bersedekah, kita merasa sudah berjihad ya. Mungkin kita menjadi pejuang askar, kemudian kita udah beramal solih dengan begitu banyaknya. Tetapi pikiran kita yang menghadap Allah, pikiran yang mohon diberikan keberkahan, rezeki yang banyak supaya jadi sultan, supaya jadi kaya raya. Tapi kita tak sertakan hati kita menghadap Allah. Nah, teman-teman semua, singkat cerita sahabat saya tadi, teman-teman, saya juga lihat kehidupannya. Beliau sudah beberapa kali ke Tanah Suci bahkan. Lewat tangan-tangan baik yang dititipi Allah rezeki untuk membawa beliau hadir di Baitullah. Beliau mendapatkan motor dari seorang hamba Allah yang luar biasa atas izin Allah. Singkat cerita, beliau diberikan sebuah rumah yang besar sekali untuk menghidupi anak-anaknya dari seorang kiai yang tersentuh dengan kehidupan beliau. Kemudian beliau diberikan sebuah depot atau warung yang bisa untuk beliau jualan makanan. Dan akhirnya beliau bisa hidup sejahtera hari ini. Sahabat semua, bukankah keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh sahabat saya tadi, itu kan yang ingin kita alami, itu kan yang ingin kita rasakan, sahabatku. Maka di bulan suci Ramadan ini, di saat Allah menjanjikan keberkahan berlimpah, dan di saat Allah menjanjikan ya pahala yang begitu berkali lipat, maka pesan saya, ajakan saya pada sharing kali ini, hadapkan hati kepada Allah. Allah punya semuanya. Allah merindukan hati yang menghadap kepada Robnya. Maka teman-teman semua, jangan sampai ambisi kita, pengetahuan kita tentang cara-cara menarik rezeki dahsyat ini membuat kita lupa, membuat kita tidak ingat bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, yang manakala daging ini menghadap Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupannya. Maka teman-teman semua, seringkali dalam kesempatan ini, ya dalam kesempatan kita kajian sharing, banyak banget yang cerita, ya banyak banget yang curhat. Saya sudah 8 tahun mengenal ilmu mengenal rezeki dan belum ajaib. Saya sudah ikut pembinaan begitu banyak ustadz dan juga pelatihan-pelatihan untuk mengubah hidup. Kok hidup saya belum berubah? Maka kisah ini mungkin bisa menjadi wasilah bertemunya kita dengan titik keajaiban. Kisah ini mengajarkan kepada kita bersyukur dulu dengan apa yang kita punya hari ini. Menggunakan dulu apa yang bisa kita punya hari ini untuk bisa manfaat bagi banyak orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita. Maka bersyukurlah dahulu, maka Allah akan nambah nikmat kita. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, setiap kali cerita kisah ini tak sanggup teman-teman, karena inilah kisah nyata yang dialami oleh sahabat kita sendiri, ya di mana kita lebih berharap belas kasihan orang lain untuk menolong hidup kita. Kita lebih berharap belas kasihan orang tua kita, di mana harusnya kita hari ini memuliakan dan membahagiakan orang tua, tapi malah kita merongrong warisan, merongrong harta orang tua. Ya teman-teman semua, ini semua tidak disukai Allah. Ya, kita minta belas kasihan dari teman-teman kita, ya baru nggak punya uang sekali, udah bingung kepo, ya cari pinjaman ke sana sini, udah dengan gampangnya ngomong punya 100.000 nggak, saya pinjam dulu ya, Masya Allah teman-teman. Ya, ini semua perisai-perisai yang membuat hidup kita akhirnya menutup tebal perisai. Ibadah duha kita, Allah janjikan akan datang
rezeki berduyun-duyun apabila kita mendirikan sholat duha. Ya teman-teman, apalagi ini di bulan suci Ramadan, jangan tinggalkan duha. Tapi kegiatan menambah perisai, ya, kebiasaan berhutang, menjadikan hutang menjadi gaya hidup. Nggak apa-apa deh pinjem dulu 100.000 doang. Nggak apa-apa deh, ya. Ini pakai dulu uang kantor 100.000 doang. Nggak apa-apa deh. Masya Allah teman-teman, sadarkah? Ya, duha kita tetap akan dijanji Allah dengan harta yang berduyun-duyun. Tapi perisai menggampangkan setiap persoalan, perisai menggampangkan memakai harta yang bukan hak kita, perisai menggampangkan semua yang tidak disukai Allah. Ini membuat harta-harta yang dijanji Allah, yang harusnya berduyun-duyun datang, ini tersumbat atau terhambat oleh perisai-perisai kita sendiri. Wahai sahabatku, mari jangan sampai ini masih hari ketiga bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita berisi ibadah yang diperbaiki kualitas dan kuantitasnya, namun juga perisai kita ditambah terus, dan ditambah terus. Maka kapan rezeki itu akan datang? Kalau perisai itu semakin tebal, semakin tebal. Ya, versi lain yang saya cerita ini teman-teman, mudah-mudahan bisa membuka tabir pemahaman kita. Betul, Allah nggak akan ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, Allah pasti kasih harta berlimpah, rezeki yang besar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Namun teman-teman, mari kita buka pemahaman baru ini. Kalau kebiasaan buruk kita, kebiasaan tidak baik kita, menggampangkan semuanya, ya, menuntut Allah. Ya Allah, kapan aku jadi kaya? Ya Allah, kapan aku dapat penghasilan besar? Ya Allah, apakah Engkau tidak menyaksikan kehidupanku ini sudah tidak baik? Kehidupanku ini sangat menderita ya Allah, gitu kan. Nah, teman-teman semua, Allah mendengar jeritan kita. Allah mendengar, Allah menyaksikan kita. Ya. Tetapi apa boleh buat? Kita sendiri yang terus menambah perisai kita sehingga rezeki Allah tak bisa turun. Bukan Allah tak kasih. Ini makna kusnudon bila. Bukan Allah tidak memberi, tetapi perisai-perisai kita. Perisai-perisai kita. Yang akhirnya rezeki-rezeki yang diturunkan Allah terhalang oleh perisai-perisai kita sendiri. Maka teman-teman semua, di bulan suci Ramadan ini Allah janjikan maghfirah. Allah janjikan pengampunan demi pengampunan. Maka sebelum Anda berharap rahmatnya Allah, berharap berkahnya Allah, mari kita berharap Allah ampuni kita. Mari kita tuliskan satu persatu dosa demi dosa demi dosa. Ya. Hari ini kita tahu satu hal. Jangan dekati amanah. Jangan dekati hutang piutang. Terlalu banyak contoh sahabat-sahabat kita yang tidak dititipi harta. Dan bisa menyekolahkan anaknya sampai kedokteran. Dan bisa menyekolahkan anaknya sampai di pondok pesantren Kairo, Mesir. Teman-teman semua, Allah berikan semua kemudahan atas setiap yang kita perjuangkan. Maka perjuangkan. Ya. Maka teman-teman, sebelum kita berdoa kepada Allah, berikan saya harta berlimpah ya Allah, mari kita berdoa dahulu. Ya Allah, kuatkan saya menjauhi hutang piutang. Berikan keberanian saya hidup dengan hasbi Allah. Cukup Allah. Dan saya ingin sekali sahabat semua, Anda mengalami keajaiban Allah. Anda mengalami begitu luar biasanya Allah. Ya. Selama ini kita bergantung pada selain Allah. Bergantung pada kekayaan orang tua. Bergantung kepada penghasilan suami. Bergantung kepada sesama teman yang di sana terbelenggu ya dengan kemelut hutang piutang. Bapak Ibu semua, mari kita move on.
di bulan suci Ramadan yang dijanji rezeki berlimpah dan keberkahan berlimpah ini, jangan rusak dengan hal-hal yang seperti itu. Mari sama-sama kita hadapkan hati kepada Allah. Ya Allah, jika sungguh Engkaulah ya Goni, ya Muhni, maka hanya kepada Engkau saja ya Allah. Saya memohon kekayaan, saya memohon harta untuk menyempurnakan setiap ibadah saya. Semata-mata untuk mendapatkan ridho. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, keberkahan berlimpah di bulan suci Ramadan, ya, pasti, sebuah kepastian, gitu, tidak perlu diragukan. Maka tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kuantitas ibadah, ya, karena ibadah jalan satu-satunya mendekat kepada Allah. Lalu sempurnakan dengan akhlak yang benar, akhlak yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak yang membuat kita menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Ya, Bapak Ibu semua lebih membanggakan. Seperti teman saya tadi, keliling jalan kaki hanya dengan sandal jepit, memijit satu orang demi satu orang, demi mendapatkan sesuap nasi. Tetapi itu barokah. Itu berkah, teman-teman. Ya, terlihat dengan begitu banyak keajaiban yang Allah datangkan dalam hidup beliau tanpa beliau meminta. Beliau tak pernah meminta, ya Allah, berikan saya warung supaya saya punya usaha. Dia nggak pernah minta. Tapi Allah berikan lewat seseorang yang dipilih Allah menjadi jalan datangnya rezeki. Dia tak pernah berharap punya rumah besar, halaman yang luas karena anaknya banyak, ada cucu segala macam. Ya teman-teman, beliau cukup bersyukur dengan satu petak rumah yang ditidurinya dengan 6 orang anaknya. Ya gitu. Masak di luar, semuanya berkegiatan di luar karena tempat tinggalnya sangat tidak luas. Ya teman-teman. Tetapi Masya Allah, Allah melihat, Allah ternyuh, Allah menyaksikan perjuangannya. Allah tahu anak-anaknya sekalipun ada yang tidak solid, tapi itu semua titipan Allah. Tak mengeluh sekalipun teman-teman. Ya, dan akhirnya Allah titipkan sebuah rumah besar untuknya. Ya, kendaraan untuknya supaya nggak jalan kaki kemana-mana. Di saat beliau saat itu belum bisa naik motor, Allah berikan motor buat beliau. Ya, lewat tangan seorang yang ternyuh melihat kehidupannya. Maka teman-teman semua, kalaulah kisah ini bisa menjadi ibrah, ya. Kalau dengan sesama manusia kita masih pamrih, maka coba teman-teman, apakah kita masih berani atau bisa pamrih kepada Allah? Ya. Berbuat baik kepada sesama manusia demi Allah, ya gitu kan? Maka yang ada hanyalah rasa bahagia karena sudah menolong seseorang. Ini namanya tulus lillahi ta'ala, demi Allah, demi menyenangkan Allah. Ya. Maka teman-teman semua, di kesempatan yang mulia ini, mari kita refleksi hati kita. Di awal Ramadan ini, kita masih punya kesempatan panjang. Ya, mari bersama-sama kita mau Ramadan ini beruntung. Kita mau Ramadan ini benar-benar banyak barokah dalam hidup kita sesuai yang dijanji Allah. Maka saya mengajak semua sahabat YKRI, izinkan saya, ya, di awal Ramadan ini tak sanggup berkata-kata, tak sanggup minta apapun selain minta ampun sama Allah. Bukankah pada saat kita minta ampun, kita bertobat dan Allah lepaskan perisai kita, Allah terima dosa pertobatan kita akan dosa kita. Bukankah itu namanya lepas perisai? Dan orang yang tidak mendapatkan rezeki adalah orang yang berperisai. Manakala kita bertobat terus teman-teman, kita terus mendirikan sholat tobat, ya, perbanyak sholat tobat kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya di awal-awal ini teman-teman, berlomba-lomba, ya, bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa kita yang terus hutang piutang.
akan dosa-dosa kita yang terus mengandalkan kekuatan manusia dan mengharapkan belas kasih manusia. Mari kita hijrah. Hasbi Allah. Menghadaplah kepada Allah. Ini bulan suci Ramadan. Ya, ya Allah, dosaku banyak sekali. Ya Allah, ternyata ibadahku yang banyak menurutku sudah banyak, ya. Ternyata ya, ku kotori terus, ku halangi terus dengan perisai demi perisai yang tiap hari aku lakukan. Maka mari bertobat sahabat semua, karena masih panjang Ramadan ini. Nikmati setiap detiknya. Nikmati setiap menitnya berdua dengan Allah. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Maka insya Allah ya Rabb, ya, kesungguhan kita bertobat kepada Allah, ya, akan membuat bergetar langit ini. Akan membuat Allah terenyuh kepada kita. Menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan insya Allah, rezeki datang berlimpah. Rezeki yang kita doakan kepada Allah yang nyangkut semua di langit karena ketutup perisai kita. Insya Allah, ya, datang berlimpah teman-teman, seperti air terjun yang tidak bisa ditahan lagi. Ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, ini sharing ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya buat kita semua. Jangan fokus mengejar pahalanya teman-teman, karena pahala itu sebuah kepastian. Ya, pahala itu sebuah kepastian dari Allah. Ya, berlimpah pahala berkali-kali lipat itu sebuah kepastian. Tapi kejarlah ridhonya Allah. Ya, jangan pakai matematis, pikiran atau hitungan matematik. Ya, di mana satu pahala dilipat gandakan jadi 27 dan jadi berapa, nggak perlu diingat, cukup tahu tapi nggak perlu diingat, tapi ingatlah selalu, ya, hadapkan hati ini kepada Allah agar selain mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat di bulan suci Ramadan, juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah akan membuat Allah memperhatikan kita lebih dibandingkan, ya teman-teman, pada saat kita hanya mengejar pahala saja. Ya sahabat semua, karena ridhonya Allah itulah yang membuat kadang-kadang kita baru ngebatin, Allah sudah datengin keajaibannya. Ya, Allah, kita baru mikir, baru terbersit, ya Allah, pengen banget ya makan rempeyek, Masya Allah, tiba-tiba ting datang, ting dong, apa ini buat ibu? Hah, apa ini? Saya baru bikin, Masya Allah. Belum order Gojek, belum telepon, belum nanya siapa yang bikin peyek, ya tiba-tiba datang 2 tas kresek, Allah karim, ya. Jadi teman-teman semua, insya Allah, ya, dengan sharing singkat ini, mudah-mudahan ini membawa teman-teman pada kedalaman esensi, ya, sebuah proses menuju keridhaan Allah. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya doakan semua, semoga teman-teman semua diberi kesehatan, ya, untuk bisa beribadah dengan nyaman sepanjang bulan suci Ramadan. Diberi kesabaran, ya, agar di bulan suci Ramadan ini semuanya dijaga, dikunci, semuanya jangan diturutin, ya, pikiran-pikiran nggak bagus langsung kunci, jangan diturutin. Ucapan-ucapan nggak bagus langsung kunci, jangan diturutin. Hati nggak bagus langsung kunci, jangan, jaga semua, jaga. Ya, teman-teman semua dijaga ya supaya hidup kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah ahli yang menjaga lisan, menjaga pikiran dan menjaga hati kita, ya gitu. Kalau nggak sanggup mengendalikan diri, ya sesuai anjuran dari semua alim ulama, ustadz ustazah, ya berwuduklah dan sholatlah. Nggak mungkin dalam sholat Anda marah kan? Nggak mungkin kan? Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Sekian sharing saya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk Ramadan kita lebih indah dari tahun-tahun yang sebelumnya, lebih bermakna dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat ukurnya apa, Budia? Alat ukurnya mampu mengendalikan diri, jangan
dekati hutang piutang. Yaitu ukuran paling simple untuk melihat orang apakah sudah hasbi Allah ataukah masih hasbi nanas ya. Hasbi sesama manusia ya gitu ya. Atau apakah sudah bergantung kepada Allah ataukah masih bergantung kepada makhluk Allah ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya speechless ini, Bu Dia. Luar biasa. Kisahnya inspiratif sekali. Jadi, muhasabah kita di awal hari ini dan muhasabah kita di awal Ramadan kali ini. Semoga kisah tadi dari Bu Dia tadi bisa menginspirasi kita, melembutkan hati kita, terutamanya yang tadinya kita rasa hati kita ini keras. Semoga dengan kisah tadi bisa melembutkan hati kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah ini ya, jadi kisahnya tepat di awal Ramadan. Jadi ke depannya kita 1 bulan Ramadan ini kita bisa lebih terinspirasi dari kisah yang tadi gitu. Sebagai modal di awal Ramadan kita. Masya Allah. Baik Bu Dia, ini ada pertanyaan dari Ibu Rika Safitri di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Assalamualaikum Bu Dia, izin tanya apakah amanah kita yang lalu, yang sudah kita lunasi, harus kita salat taubatkan Bu? Dan mohon maaf, entah itu 50.000 atau jutaan. Dan dengan amanah yang sekarang belum lunas, apakah juga harus ditaubatkan juga? Terima kasih. Iya. Baik ya. Amanah yang terdahulu apakah harus ditaubatkan? Ini antara boleh dan tidak. Yang sudah berlalu, jadikan muhasabah dan pelajaran sehingga ke depan lebih hati-hati lagi dan lebih bertanggung jawab ya teman-teman. Tidak perlu terulang lagi ya gitu. Jadi semangat untuk mau berubah dan menjaga masa depan kita supaya bebas dari hal-hal yang demikian itu lebih utama dibandingkan dengan ritual sholat taubat mentobati masa lalu ya gitu. Karena banyak yang fokusnya mentobati masa lalu tetapi masa depannya nggak dijaga ya gitu. Tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik seperti masa lalunya. Maka lebih baik ya, maka tanda kita sudah bertaubat, tanda kita sudah mentobatkan masa lalu adalah kita menjaga masa kini dan masa depan kita, jangan sentuh lagi hal seperti itu. Ya gitu. Ya, kita berguru dari teman kita yang tukang pijit tadi ya, bahwa kita masih dikasih mata, dikasih tangan, dikasih kaki, ya kita berkarya. Gitu kan. Nah, ini juga tertera ya di surat Ar-Ra'd, insya Allah ayat 11 atau 12 atau 13 ya. Mohon izin bila tidak tepat, mohon dimaklumi ya teman-teman. Yang artinya adalah Allah tak akan mungkin mengubah satu kaum kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya. Ya gitu kan. Nah, jadi seperti sahabat kita tadi, beliau tidak dititipi harta, tapi dia mau mengubah nasibnya, maka dia mijit. Sampai sini dapat gambaran ya. Gitu. Selalu ada potensi yang dititipkan Allah, yang kalau kita mau mengkaryakan itu, kita lupa mengeluh. Ya, kita akhirnya lupa kepada sesama manusia. Mau minta tolong, ya cari pinjaman dan lain-lain. Udah nggak begitu, karena kita lebih fokus menggunakan apa yang dititip Allah. Gitu ya. Gitu. Jadi tanda kita udah mentobatkan masa lalu adalah masa kini dan masa depan kita itu dijaga. Ya, kita jangan lagi sentuh lubang yang sama gitu ya, jatuh di lubang yang sama. Jangan lagi sentuh yang tidak disukai Allah. Ya gitu. Kemudian untuk amanah yang masih berjalan bagaimana Bu Dia? Jadikan ini sebagai semangat jihad. Ya, jadikan amanah yang saat ini adalah semangat untuk aktif dan produktif. Ya, kita tahu teman-teman, titik keajaiban di spiritual meter makna rezeki adanya di +5. +5 itu titik keajaiban. Ya, titik keajaiban ini adalah menghasilkan karya, mencapai target, ya, mendapatkan penghasilan. Kalau Anda berangkat pagi pulang sore mendapatkan penghasilan, insya Allah itu namanya pencet tombol +5. Itu titik keajaiban. Ya teman-teman semua, maka jadikan amanah yang hari ini yang harus ditanggung-jawabi, ya gitu ya, ini sebagai motivasi terkuat untuk Anda aktif
aktif dan produktif menghasilkan rezeki untuk melunaskan hutang itu. Ya gitu. Tetapi dalam melunaskan amanah ini tidak boleh ada ambisi. Contoh, ya, maksudnya gini, ambisi itu, aduh, pokoknya stres banget, pokoknya saya ini amanah harus lunas, pokoknya saya ini udah nggak tahan harus lunas gitu ya. Maka hati yang seperti ini, kalaupun nanti merengek kepada Allah dan diberi rezeki untuk melunasi, ingat teman-teman, coba lihat, pasti akan terjeblos di amanah yang lain. Karena melunasinya tidak dengan muhasabah atas dosanya selama ini, sehingga mendapat hari ini terjadi amanah itu, tetapi dengan, mohon izin ya, keangkuhan, kearoganan, ego, ingin cepat melunasi supaya lepas, supaya plong hatinya. Ini biasanya nih, kalau sudah dikasih keajaiban lunas yang satu, penyakitnya kambuh lagi, akan datang amanah selanjutnya. Gitu. Maka bagaimana Budia, jadikan semangat jihad untuk meraih rezeki Allah, ya. Pergi pagi pulang sore misalnya, atau sekarang ini bisa jualan online, terserah Anda, apapun ikhtiarnya, apapun bentuk perjuangan ikhtiarnya, ya gitu. Itu niatkan ini untuk, ya teman-teman semua, bukan melunasi amanah, untuk menyelesaikan tanggung jawab kepada Allah. Ya gitu teman-teman ya. Untuk menyelesaikan tanggung jawab kepada Allah. Atas dasar sikap yang tidak bertanggung jawab di masa lalu, butuh uang, nggak kerja keras tapi nyari utangan, ya nyari pinjaman, nyari amanah, maka akhirnya sekarang terlilit amanah. Ini adalah akibat dari tidak bertanggung jawab di masa lalu. Ya gitu. Nah, tidak bertanggung jawab di masa lalu akibat tidak minta Allah, meniadakan Allah, ya, mengadakan bantuan sesama manusia. Ini udah dosa. Gitu. Sehingga teman-teman semua, berjuangnya kita melunasi amanah sekarang, bawa hati yang muhasabah kepada Allah, bawa hati yang bertobat kepada Allah, ya, gitu. Kalau tidak mudah jalannya, jadikan itu sebagai penggerusan dosa, bahwa ada dosa-dosa yang lebur dengan kerja keras. Ya teman-teman semua. Jadi kalau berarti kita workaholic, nggak usah mikir workaholicnya, mikir aja tobat, mikir aja dosa kita. Di mana mungkin sholat tobat kita belum diterima oleh Allah, ya karena sholat tobatnya menuntut Allah, ya bukan mengharapkan ridho pengampunan dari Allah, tapi menuntut Allah, masya Allah ya. Jadi sholat tobatnya nggak nyampe-nyampe kepada Allah, ya gitu. Ya maksa Allah ngampunin, maksa Allah ngasih rezeki, ya maka sholat tobatnya tidak bisa nyampe ke pintu langit, ya gitu. Maka teman-teman, kita ambil janji Allah yang kedua, ya bahwa ya kerja kerasnya kita, lelahnya kita bekerja bisa melepaskan perisai, teman-teman semua ya. Nah, bekerjanya kita untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan dosa masa lalu, yaitu amanah yang masih menggantung ini. Jadi kembali ke niat, kembali ke nata hati. Hati ini dibawa kemana? Ya, niat melunasi utang, ya atau amanah supaya bebas, supaya plong. Jangan. Percaya saya, setelah lunas akan ada lagi. Karena niatnya udah nggak benar. Ya gitu. Ya, niat yang benar adalah kenapa kerja keras sekarang, atau kenapa sekarang sungguh-sungguh? Karena saya mau mempertanggungjawabkan masa lalu saya yang sampai hari ini belum beres. Karena kita selamat di dunia, kita tak akan selamat di akhirat, teman-teman. Ya, maka bereskan tanggung jawab amanah ini di dunia. Saya doain banget ya, banyak sekali teman-teman yang sudah kita bantu ritual garpu tala, kemudian dengan ya ikhtiar semampunya Allah yang menyempurnakan, tiba-tiba rumahnya didatangi Telkomsel, dicat merah semua, dibayar 600 juta 10 tahun. Ada kisah nyata. Ya, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah.
ya, tetapi hatinya harus benar-benar menghadap Allah, gitu. Hatinya harus ngaku salah, ngaku benar-benar dulu pernah mengabaikan Allah, dulu pernah meniadakan Allah sehingga minta pinjaman ke bank, minta pinjaman ke orang lain, mengandalkan makhluk. Maka itu yang paling ditunggu Allah. Pengakuan akan telah melakukan dosa, meniadakan Allah ini yang paling ditunggu oleh Allah. Ya, makanya begitu sampai di titik itu, sadar kalau itu menyakiti hati Allah, sadar maka mari ke Allah. Allah begitu menyayangi kita. Langsung Allah ganti, datang itu tukang Telkomsel ke rumahnya, ngecat tembok rumahnya merah, beneran loh. Bener-bener disewa untuk iklan Telkomsel 600 juta. Ya Allah, keren banget ya, gitu. Maka kita sudah punya ilmu makna rezeki juga, ya teman-teman. Kita sudah punya alat untuk keajaibannya, ilmu magnet rezeki. Dan kita punya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Insya Allah sebesar apapun dosa kita, saat kita datang ke Allah mengaku dosa, mengaku telah mengandalkan sesama makhluk, maka Allah akan terenyuhnya luar biasa. Ya gitu ya. Kasih sayang Allah begitu luasnya, ya teman-teman. Dan insya Allah teman-teman semua akan ditolong Allah dengan cara yang ajaib. Apabila sudah bersungguh-sungguh minta sama Allah, tolong saya ya Allah, kuatkan saya menjauhi. Nah itu minta sama Allah. Menjauhi utang piutang amanah. Kuatkan saya menjauhi pertolongan sesama makhluk. Kuatkan saya ya Allah, agar berani hanya mengandalkan-Mu. Allah dengar itu. Allah menyaksikan itu. Ya, bahkan satu kisah pada saat saya berkesempatan melempar zumroh di Jamarot pada saat hajian tahun 2002, teman-teman semua. Semua lempar setan, lempar setan. Saya ambil dari hati saya. Saya lemparkan sifat-sifat buruk saya. Saya sadar ya Allah, ada sifat ini dalam diri saya yang Engkau tak suka. Hari ini saya ambil ya Allah sifat ini. Saya buang di sini ya Allah, lempar. Ini setan-setan yang ada di dalam hati kita sendiri yang dilempar. Sifat buruk apa yang masih ada dalam diri kita dan kita sadar itu ada. Ambil ini ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar sampai 7 kerikil di Mustok Akobah ya, di tempat 3 jumroh itu. Benar-benar teman-teman semua, pada saat kita sungguh-sungguh, kita mau memperbaiki diri, Allah sambut kok. Allah tolong kita. Dan saya lihat teman-teman, setelah 2002, sifat yang saya tadi itu jarang banget nongol. Ya kan? Gitu. Dikit-dikit cari pinjaman, ini kan udah sifat, udah penyakit ya gitu ya. Ya gitu. Ini buang gitu kan. Minta sama Allah di Ramadan ini, buang. Ya Allah, cabut ini ya Allah. Saya nggak mau kayak gitu lagi kok. Cabut, ya buang, ya gitu. Minta Allah lepaskan itu semua. Allah akan lepaskan. Itu rahmatnya Allah. Itu kekuasaannya Allah. Ya teman-teman semua. Maka luar biasa teman-teman ya. Jadi banyak pertolongan-pertolongan Allah untuk merubah hidup kita asal kita bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Ya gitu. Nah, jadi demikian Mas Khalid. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya di teman-teman semua. Silakan, Ya, Mas Khalid. ya, terima kasih Budiah. Jadi tadi kita luruskan berdasarkan pernyataan Budiah tadi, kita luruskan niat kita hanya karena Allah. Jadi apa-apa Ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Dan tadi juga dibahas dari Budiah terkait ambisi ya. Jadi kita Ya. jangan berambisi. Jadi kita niatkan itu karena Allah. Terkait ambisi tadi saya teringat satu cerita dari Ustadz Nasrullah ketika di sebuah training di sesi Garputala. Ini ada ibu, dia kisah ingin berangkat haji, kemudian belum berhasil gitu. Ingin berangkat haji, kemudian tahun pertama orang tuanya meninggal, tahun berikutnya orang tuanya meninggal lagi, tahun berikutnya ditipu oleh travelnya gitu. Kemudian Garputala, ayat yang ditemukan itu ayat yang An-Naml yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat selanjutnya itu, janganlah kamu sombong dan berserah dirilah kepadaku, kata Allah. Nah, dari Ustadz Nas menjelaskan, mungkin dari ibu untuk berangkat haji itu bukan karena Allah,
karena ambisi gitu, Ya, ambisi yang benar. salah gitu. Jadi Yes. beda tipis. Jadi antara niat dengan ambisi itu harus kita luruskan gitu. Jadi ambisi kita apa dan niat kita harus karena Allah gitu. Jangan sampai Iya. ambisi mengalahkan niat kita. Iya, jadi maksudnya tuh LOP itu perlu ya. Maksudnya pengen umroh, pengen Hmm. haji, pengen melunasi hutang itu wajib. Itu wajib, tetapi dalam melakukan ikhtiarnya, jangan pernah disisipkan cepet-cepet beres. Jangan pernah Iya, disisipkan segera bisa dapat keajaibannya, jangan. Karena itu kewenangan Allah. Tawakal tuh Allah aja. Yang penting niatnya udah, gitu kan. LOP-nya dijaga terus, jalannya sesuai dengan perisai masing-masing. Ada yang tidak mudah dan tidak cepat, sadari itu penggerusan dosa. Masya Allah, kok nggak datang-datang ini haji ya? Kok gini banget sampai acara ditipu segala? Masya Allah, terima kasih. Inilah jalan terbaik yang Allah berikan kepadaku. Makasih ya Allah, sebelum berhaji udah digerus dosa-dosa di sini. Ya gitu teman-teman ya. Berbaik sangka kepada Allah. Ya gitu. Melunasi amanah juga sama ya. Perjuangannya sampai segitunya ya gitu kan. Jadikan itu niat penggerusan dosa. Ya, pemahaman bahwa itu penggerusan dosa sebelum dititipi rezeki bersih ya, yang berkah berlimpah ya gitu. Oke, gimana baik. Mas Farid? Baik, sudah pukul 10 ini. Tidak terasa Budi Yahya Ya. dari cerita Budi Yahya, nggak terasa kita udah di penghujung acara. Oke, izin Mas Terima kasih Khalid banyak ini. Budi atas sharingnya pada pagi hari ini. Ya, Oke, saya mohon silakan Budi. izin. Ini kita kehadiran gurunda kita, Ustadz Solicen. Maka afdolnya di kesempatan ini, marilah kita meminta barokah doa Masya ya, Allah. dan mendapatkan barokah doa dari guru kita ya, Ustadz Solicen yang ada di tengah-tengah kita semua. Silakan di spotlight untuk Ustadz Solicen berkenan eh, berdoa untuk kita, memimpin kita semua berdoa ya. Mudah-mudahan barokahnya beliau melimpah semua kepada kita semua di hari yang insya Allah barokah ini. Tafadhol Dipersilahkan Ustaz, Ustadz. Astagfirullahaladzim. untuk doa penutup sharing pada pagi hari ini Ustaz. Masya Allah, terima kasih Bu Dia. Masya Allah, memang perlu dicas terus nih oleh Bu Dia nih. Masya Biar Allah. lembut hatinya ya, Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, bisa melihat di sini banyak yang tersentuh gitu ya. Semua hati tersentuh pasti, apalagi Ramadan kan gitu. Maka kita minta bantu Allah, minta bimbing Allah agar kedepannya kita semakin mudah menjadi puasa ini. Jangan sampai kita menjadi orang celaka, orang yang terlaknat, orang yang terhina, orang yang rendah di mata Allah ketika dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan dosa. Masya Allah ya. Maka niatkan selama Ramadan ini fokus niatnya yaitu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena itulah yang paling penting teman-teman semuanya. Setelah kita bersih semua dosa ini, maka insya Allah keajaiban-keajaiban akan mendatangi kita semua. Amin. الهدينا على كل نت صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبارك على كل صفات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا ساكرين حمدا نائمين حمدا يعافينا بكافي ماجدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا منك ورزقنا وأنت خير الرازقين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
Rabbana ja'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. وعافية في جسدنا وجدا في العلمنا وبركة في رزقنا وطوبة قبل موتنا ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Diah, Mas Khalid dan semua yang hadir. Insya Allah sekali lagi fokus kita minta ampunan Allah, maka niatkan semuanya amal-amal kita ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sharing-sharing share untuk ajak orang sedekah, niatkan ya Allah, wasilah amalku ini Engkau ampuni dosa-dosaku. Insya Allah sukses Ramadan kita hari ini dengan ukurannya ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khalid menutup acara kita. Terima kasih Ustadz Salihan, jazakallah khair, dan Bu Diah juga. Terima kasih atas inspirasinya pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah istiqomah hadir di kajian live kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di live selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa.